Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Anissa Zaratusita dengan NIM 25010644293. Saya mahasiswa S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 2025H. Di sini saya bersama ibu guru hebat, yaitu dengan Ibu Rahma. Pada topik kali ini saya ingin mengangkat tema dengan pendidikan karakter di sekolah dasar. Sebelumnya, bagaimana Ibu dengan hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, kondisinya siap untuk menerima Bapak, memberikan sedikit ilmu untuk diterapkan di kedepannya nanti ke PGSD-nya nanti. Iya, alhamdulillah kalau begitu. Kalau boleh tahu, Bu Rahma sudah mengajar di SD berapa lama, Ibu? Saya mengajar itu mulai tahun 1996. Jadi kurang lebihnya saya sudah 20 tahun. 20 tahun lah. Ya. Sekarang tahun ini Ibu sedang mengajar di sekolah mana? Saya sekarang mengajar dari mulai saya diangkat di SD Rio, mulai saya honorer itu saya tetap sampai sekarang diangkat jadi P3K ini saya di SDN Rio. Belum pernah saya mengajar di SDN yang lain. Berarti sudah lama ya Ibu di sekolah itu. Selanjutnya boleh diceritakan sedikit gimana sih pengalaman selama di SD tersebut gitu? Pengalaman pertama saya mengajar tahun awal itu saya dikasih kelas 1. Nah, mengajar di kelas 1 itu otomatis saya pengalaman sangat berharga. Karena untuk mengajar di kelas 1 itu butuh kesabaran, ketelatenan, sudah pokoknya totalitas lah untuk mengajar kelas 1, karena dia itu dari TK. Istilahnya dia masa-masa peralihan dari bermain, istilahnya gitu ya. Jadi anak mogok, nggak mau menulis, anak menangis, anak orang tuanya ingin masuk dalam kelas, ingin dia ada di dalam kelas, nggak mau lepas dari orang tuanya. Itu saya alami. Tapi pelan-pelan kita pendekatan untuk istilahnya memotivasi anak-anak seperti itu agar bisa mandiri, lepas dari ketergantungan dengan orang tua itu bagaimana. Dengan cara istilahnya kalau Jawa itu dirangkul. Ya, itu perlu pendekatan, itu ada istilahnya ya, namanya guru itu harus punya strategi istilahnya untuk merayu anak-anak seperti itu dia biar bisa mandiri di dalam kelas itu bagaimana. Ya alhamdulillah berhasil dalam artian dengan tapi prosesnya panjang, istilahnya nggak secara instan gitu ya. Harus ada pendekatan, kalau dia mau kok nulis itu saya harus bagaimana, dia harus orang tua itu bagaimana dengan motivasi, besok harus kalau berangkat sekolah harus bagaimana, anak-anak harus menjawab semuanya, namanya akhirnya dia kan malu, mau nggak mau dia besoknya berani sendiri. Itu pengalaman saya yang pertama yang di kelas 1 itu. Terus lanjut, menurut Ibu mengapa sih pendidikan karakter itu harus ditanamkan mulai dari sejak sekolah dasar gitu? Ya, karena pendidikan karakter itu menurut saya dan yang memang harus itu adalah fondasi awal, harus sejak dini itu ditanamkan. Dan pendidikan karakter itu bukan di sekolah dalam ada materi harus pendidikan karakter, itu bukan. Pendidikan karakter itu pembiasaan sehari-hari yang harus diterapkan ke anak-anak. Karena anak-anak sekarang dari dulu, saya yang masih dulu setelah dasar dulu, itu sangat jauh-jauh sekali.
dulu itu kita kalau ketemu gurunya sewu ibu sekarang itu kan nggak ada gurunya di selonong boy langsung lari. Nah, ya itulah Iya. itu termasuk kan etika tata krama ya. Iya. Itu termasuk salah satu juga yang harus diterapkan juga pembiasaan sehari-hari. Misalkan kalau di sekolah saya setiap hari datang sekolah salim ya pada guru-gurunya, terus ada sholat duha setiap hari Rabu itu diadakan untuk pendidikan karakter di agama ya. Terus juga pembiasaan misalkan empati gotong royong, misalkan kayak apa piket di kelas, mungkin ada temannya yang sakit harus ngapain, harus empati, harus menolong, ya menjenguk, mendoakan. Setidaknya ada yang nggak sakit beberapa hari, ayo kita doakan segera sembuh, seperti itu termasuk penanaman pendidikan karakter sejak dini itu. Berarti sudah sangat dilakukan di sekolah sana ya Bu? Sudah lama itu diterapkan. Nah, untuk anak-anak itu terus apa itu yang paling agak susah itu kalau ada guru permisi, terima kasih, izin keluar, izin masuk, sudah masuk nodok pintu, itu pun juga kan karakter. Itu harus dibentuk biar anak-anak itu disiplin, inilah etika keluar masuk kelas itu harus seperti itu. Kalau tidak ditanamkan dari awal kan tidak terbiasa ya Bu. Iya. Kalau sudah mengetahui semuanya itu, menurut Ibu yang paling penting banget dari dasarnya itu pendidikan karakter yang harus banget nih anak ini tuh mempunyai karakter tersebut itu karakter apa Ibu? Ya kalau saya tuh menurut saya untuk era zaman sekarang ini ya karakter di cenderung ke agama, fondasinya ke agama. Ya, itu penanaman itu harus di agamanya itu. Ya itu kalau pendapat saya. Karena kalau basicnya anak-anak itu ditanamkan seperti itu, insya Allah yang lainnya akan mengikuti gitu. Ya, kayak sholat bersamaan, ya kita sholat duha. Kalau saya pembiasaan setiap hari sebelum pembelajaran dimulai itu ada ngaji bareng. Jadi untuk ada target. Untuk kelas 1 itu biasanya surat pendek, misalkan surat apa sampai surat apa. Iya. Level 2 kelas 2 surat apa sampai surat apa. Kelas 3 juga seperti itu. Jadi nanti pada akhirnya semester itu ada tahfidz, ada ujian sesuai dengan level masing-masing kelas itu. Berarti dari sekolahnya itu sudah menargetkan ya ada target. Gitu. Ya, itu menurut saya karakter kamu itu yang itu di agama itu dengan kondisi situasi kaget yang pengaruhnya luar biasa, itu tidak ada saringannya itu ya di agama itu tadi. Dan soalnya kalau nggak ada fondasinya kan kemasukan info-info yang itu bahaya, nggak bisa membedakan mana itu yang tidak boleh dan yang harus dijalani itu kan sekarang beda-beda tipis untuk anak-anak sekarang itu nggak bisa membedakan. Ya sharingnya ya di agama itu tadi. Apalagi SD ya Bu ya, masih rawan sekali, masih ragu kan dia. Iya betul. Kalau boleh tahu tipsnya Ibu untuk menanamkan sifat karakter itu, apalagi kan anaknya itu masih rawan-rawan itu gimana sih Bu caranya? Apakah lewat pembiasaannya itu lewat bermain, have fun, atau mungkin ya seperti tadi ditargetkan atau seperti apa? Ya kalau yang saya alami, yang setiap hari saya alami, ya pembiasaan itu berkelanjutan. Misalkan kalau pertama misalkan kita baris masuk kelas berdoa bersama, terus ngaji bareng, terus kita selalu sebelum pembelajarannya kita adakan ketua-ketua istilahnya ya untuk pembekalan anak-anak itu sendiri. Ya misalkan kita mesti mengabarkan kan kalau kita masuk kelas ada yang sakit, ada apa ya kita itu empati, kita mendoakan, terus sakit apa, siapa yang rumahnya dekat. Jadi anak-anak ya kita itu kan saudara dalam satu kelas ini, kita satu keluarga. Dan itu perlu kita itu saling itu tadi memperhatikan, empati, saling memperhatikan satu sama lain. Itu yang saya alami. Terus juga membetulkan kalau misalkan kamu keluar, kalau nggak ada sofi saya tegur langsung. Bagaimana? Kembali lagi, ayo kembali.
ayo diulangi lagi, kayak seperti itu, biar dia selalu ingat. Iya. Gitu. Terus kalau yang masuk kelas kok langsung masuk, keluar dulu, ayo kembali lagi bagaimana caranya masuk ke kelas. Sangat-sangat efektif banget ya Bu. Iya. Kalau langsung gitu, soalnya dia merasa oh salah gitu. Iya. Terus juga kita kan untuk pendidikan itu kan nggak bisa kita sendiri kan, kita juga butuh kerjasama dengan wali murid di rumah. Ya dengan cara kita komunikasi di WhatsApp group, ada apa sesuatu misalkan, ya kita runding di situ. Besok mau ada apa, acara beda apa, kita juga sharing di situ. Gitu. Jadi kita nggak bisa murni sendiri untuk membentuk karakter anak di sekolah saja, di apa yang menjaga guru tok, itu nggak bisa. Karena di sekolah hanya berapa jam, ya kan? Betul. Yang paling lama di rumah juga. Nah itu juga dari pengaruh di rumah juga itu untuk keberhasilan membentuk karakter anak itu. Iya, soalnya kalau misalnya cuma guru kan anak merasa iya betul. Kalau di rumah ya udah, iya. Nggak bisa kerjasama kita dengan untuk yang terakhir, untuk Ibu pesan-kesannya dan nasihat buat para calon guru yang akan terjun langsung di SD maupun sebagai orang tua, bagaimana sih cara menanamkan pendidikan karakter itu kepada anak biar selanjutnya itu lebih baik gitu. Ya, saran saya itu karena kondisi situasi yang sekarang itu seperti ini, ya pokok intinya pendidikan karakter itu adalah salah satu fondasi awal untuk terbentuknya karakter anak itu di kemudian selanjutnya, maksudnya kehidupan yang lebih selanjutnya. Dari awal harus sudah ditanamkan pendidikan karakter. Nggak bisa karakter itu tuh instan, sebenarnya kelas 2 aja, sebenarnya kelas 3 aja, tidak bisa. Dari awal itu harus diterapkan untuk membentuk siswa, fondasi siswa itu untuk keberhasilan untuk terbentuknya karakter itu ke depannya. Baik, terima kasih untuk Ibu Rahma, Ibu Guru yang sangat luar biasa ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Semoga kita semua bisa mengambil pesan dari Bu Rahma dan pengalaman beliau juga yang sudah lama sekali ya, dari tahun 2006 lupa tadi saya. Dari 2006 gitu. Sekian dari saya, Siti Anissa. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.